Halo co-friends! Jika kalian menemukan soal seperti ini, maka yang harus kalian pahami adalah mengenai larutan garam. Salah satu cara terbentuknya larutan garam adalah akibat adanya reaksi netralisasi antara suatu larutan asam dan basa yang umumnya disertai dengan dihasilkannya air, di mana nilai N asam dan basa habis bereaksi. Sehingga pH larutan garam dapat ditentukan berdasarkan dari reaksi hidrolisis larutan garam, yaitu reaksi anion atau kation dari asam atau basa lemah pada ion-ion garam dengan air. Sehingga dari reaksi hidrolisis kita dapat menentukan sifat larutan garam, di mana larutan garam bersifat asam umumnya terjadi karena ion larutan garam yang bereaksi dengan air melepas ion H+, atau ion H3O+, yang diperoleh dari hidrolisis kation larutan garam yang berasal dari basa lemah. Sedangkan larutan garam bersifat basa umumnya terjadi karena ion larutan garam yang bereaksi dengan air melepas ion OH- yang diperoleh dari hidrolisis anion larutan garam yang berasal dari asam lemah. Sementara kation atau anion larutan garam yang berasal dari basa atau asam kuat tidak terhidrolisis. Kemudian, berdasarkan dari reaksi hidrolisis ion-ion pembentuknya juga, larutan garam dapat dikatakan mengalami hidrolisis parsial, di mana ion-ion pembentuk larutan garam terhidrolisis sebagian, sedangkan hidrolisis sempurna terjadi di mana ion-ion pembentuk larutan garam terhidrolisis total. Sementara itu, larutan garam yang tidak terhidrolisis terjadi ketika ion-ion pembentuk larutan garam tidak terhidrolisis ketika berada di dalam air. Pada soal, kita diminta untuk menentukan larutan garam mana yang tidak mengalami reaksi hidrolisis dalam air dari kelima jenis larutan garam yang ditunjukkan pada kelima jawaban soal. Pada A, larutan garam kalsium klorida atau CaCl2 yang terionisasi menjadi Ca2+ dan 2Cl- merupakan larutan garam yang tidak terhidrolisis karena kedua ion pembentuk larutan garam CaCl2 tidak terhidrolisis ketika berada di dalam air, di mana kedua ion merupakan kation dan anion yang berasal dari basa dan asam kuat. Berikutnya pada B, larutan garam kalium astat atau CH3COOK yang terionisasi menjadi CH3COO- dan K+, selanjutnya akan mengalami hidrolisis parsial karena ion CH3COO- akan terhidrolisis menjadi asam astat atau CH3COOH sebagai asam lemah dan OH-, sedangkan ion K+ tidak terhidrolisis di dalam air karena berasal dari basa kuat. Selanjutnya pada C, larutan garam amonium klorida atau NH4Cl yang terionisasi menjadi NH4+ dan Cl-, selanjutnya akan mengalami hidrolisis parsial karena ion NH4+ akan terhidrolisis menjadi amonia atau NH3 sebagai basa lemah dan H3O+, sedangkan ion Cl- tidak terhidrolisis di dalam air karena berasal dari asam kuat. Kemudian pada D, larutan garam amonium sulfat atau NH42SO4 yang terionisasi menjadi 2NH4+ dan SO42- selanjutnya akan mengalami hidrolisis parsial karena ion NH4+ akan terhidrolisis menjadi NH3 sebagai basa lemah dan H3O+, sedangkan ion SO42- tidak terhidrolisis di dalam air karena berasal dari asam kuat. Yang terakhir pada E, larutan garam natrium cyanida atau NaCN yang terionisasi menjadi Na+ dan Cn- selanjutnya akan mengalami hidrolisis parsial karena ion Cn- akan terhidrolisis menjadi asam cyanida atau HCN sebagai asam lemah dan OH-, sedangkan ion Na+ tidak terhidrolisis di dalam air karena berasal dari basa kuat. Berdasarkan penjelasan ini, maka larutan garam yang tidak mengalami peristiwa hidrolisis ditemukan pada larutan garam kalsium klorida atau CaCl2, yaitu A, pada pilihan jawaban soal. Baik, sampai jumpa di soal berikutnya.